Halo teman-teman, selamat datang kembali di segmen Tokoh Hayuning Yokta. Sudah menyimak video kami yang berjudul Ki Ageng Pamanahan dan Ki Ageng Giring? Jika sudah, terima kasih telah turut berpetualang bersama kami. Nah, jika belum, pastikan menyimak terlebih dahulu ya. Karena video dan petualangan kami kali ini masih akan berkaitan dengan video sebelumnya. Oh iya, pastikan juga untuk subscribe, nyalakan tanda lonceng, like dan share video ini. Kritik ataupun saran dapat teman-teman sampaikan di kolom komentar maupun email kami di hayuningyokta@gmail.com. Petualangan kami akan berlanjut untuk mengulas kisah Ki Ageng Giring dan Ki Ageng Pamanahan, terutama mengenai sebuah perjanjian yang menyangkut Bumi Mataram. Sebelumnya, kami telah mengulas mengenai pertemuan dan kisah awal dimulainya pencarian Wahyu Mataram oleh Ki Ageng Giring dan Ki Ageng Pamanahan. Lalu pasti teman-teman penasaran, sebenarnya apa itu Wahyu Mataram dan bagaimana mengetahuinya, bukan? Secara gamblang dan sederhana, Wahyu yang dimaksud adalah keturunan atau anak atau jabang bayi. Oh iya, pada petualangan kali ini, salah satu tim kami berhasil bertemu dan dibantu mengklarifikasi cerita yang berkembang oleh Eyang Giring. Apa hubungan keturunan dengan Wahyu? Telah banyak kisah yang menceritakan bahwa akan hadir yang membuka dan terus meneruskan kejayaan Bumi Mataram. Nah, secara gamblang, maksud dari sanepan tersebut adalah akan ada sepasang suami istri yang menjadi tonggak awal mula lahirnya Raja-Raja Mataram. Sebelum mengulas perjanjian Ki Ageng Pamanahan dan Eyang Giring, pernahkah teman-teman mendengar cerita seperti berikut? Kami menyingkat ceritanya tanpa mengubah isi dari cerita yang berkembang. Ki Ageng Giring berhasil mendapatkan sebuah degan atau kelapa muda yang apabila diminum dalam sekali teguk, maka akan menurunkan keturunan yang akan menjadi pemimpin-pemimpin Mataram. Namun, saat Ki Ageng Giring di ladang, Ki Ageng Pamanahan datang dan meminum degan tersebut, sehingga dari keturunan Ki Ageng Pamanahanlah yang akan menurunkan Raja-Raja Mataram. Dan dibuatlah perjanjian antara Ki Ageng Pamanahan dan Ki Ageng Giring supaya adil. Salah satu tim kami berhasil mengkonfirmasi cerita tersebut langsung kepada Eyang Giring. Mbok metik meneh nduk nek mung degan. Lah akeh ning wit. Ning nek degan sing dimaksud kuwi lak ya ora gampang. Kuwi lak sanepan. Kuwi lak mung dienggo nyanepke, apa sing kudu ora dingerteni rikala semono?
Berdasarkan keterangan Eyang, kami akan mencoba mengulasnya. Memang benar bahwa setelah membuka alas Mentawai, Ki Ageng Pamanahan berkunjung ke Palian, tempat tinggal Eyang Giring. Sesampainya di Palian, Ki Ageng Pamanahan tidak bertemu dengan Eyang Giring. Karena pada saat itu, Eyang Giring sedang bekerja di ladang. Hanya ada istri Eyang Giring dan Ki Ageng Pamanahan di dalam rumah tersebut. Singkat cerita, saat di ladang, Eyang Giring merasa gelisah dan ingin cepat pulang. Sesampainya di rumah, Eyang Giring sangat terkejut mendapati istrinya telah bersetubuh dengan Eyang Pamanahan. Padahal, selama hidup, Eyang Giring selalu menjaga istrinya dengan hati-hati karena Eyang Giring tahu bahwa istrinya adalah Wadah Wahyu Mataram. Apa yang dimaksud Wadah Wahyu Mataram? Wadah memiliki arti tempat. Jadi, yang dimaksud Wadah Wahyu Mataram adalah tempat yang akan diisi oleh keturunan Mataram. Secara gamblang dalam hal ini, perempuan adalah tempat yang akan diisi dengan keturunan atau anak atau jabang bayi yang memiliki tanda istimewa dan akan menjadi garis penerus kejayaan, khususnya bumi Mataram. Kepada kami, Eyang berkata, Donya kaya ambruk, runtuh, gowang atiku. Ananging kudu iso iyo lan ikhlas. Amarga kabeh mau mesti lak wis takdir lan kersane Gusti. Setelah mendapati kejadian demikian, Eyang Giring sempat pergi untuk meluapkan kesedihannya. Eyang pergi ke sebuah ladang kering yang tidak terpakai dan menangis sejadi-jadinya. Hingga air mata yang menetes tumpah dan melubangi ladang kering tersebut. Dalam bahasa Jawa disebut gowang. Air mata yang terus-menerus menetes dari Eyang Giring membanjiri ladang kering tersebut sehingga menutup lubang yang terbentuk dan semakin terlihat seperti genangan air. Hingga saat ini, tempat di mana Eyang Giring meluapkan kesedihannya dikenal dengan nama Sungai Gowang. Jadi, Sungai Gowang memiliki arti sungai yang terbentuk dari patahan tanah dan hati, serta berlubang dan air mata sakit hati. Lalu apakah Ki Ageng Pamanahan sebegitu tidak bisa menahan hawa nafsunya? Jawabannya adalah tidak. Hal itu berkaitan dengan garis dari Sang Yang Wenang. Tapi sebenarnya, dari mana Ki Ageng Pamanahan mengetahui bahwa Wahyu Mataram ada di sana? Hal itu berasal dari informasi Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo mengatakan pada Ki Ageng Pamanahan bahwa Wahyu Mataram telah turun dan dibawa Ki Ageng Giring. Jadi, diharapkan Ki Ageng Pamanahan dapat berdiskusi mengenai hal tersebut dengan Ki Ageng Giring. Maka dari itu, berdasarkan kejadian tersebut, terjadilah sebuah perjanjian bahwa keturunan Eyang Giring akan menjadi Raja Mataram dan memiliki kuasa atas Mataram pada keturunan ketujuh. Mengapa ketujuh?
Hal ini berkaitan dengan perjanjian Ki Ageng Pamanahan dan Eyang Giring yang terjadi di Kembang Lampir. Tempat apakah itu? Kami akan membahasnya di segmen Memoir Hayuni Yokta. Jadi, simak terus channel YouTube kami ya. Berdasarkan keterangan Eyang Giring, Sunan Kalijogo yang saat itu melihat peristiwa tersebut mengatakan pada Ki Ageng Pamanahan bahwa perjalanan bumi Mataram tidak akan mudah dan Ki Ageng Pamanahan akan selalu membutuhkan bantuan dari Ki Ageng Giring. Berdasarkan hal itulah, Ki Ageng Pamanahan memutuskan untuk meminta bantuan Ki Ageng Giring mendampingi dan ngiringi istri serta keturunan yang merupakan Wahyu Mataram. Nah, berdasarkan hal inilah, Ki Ageng Giring selain dikenal sebagai penguasa desa Giring, juga disebut sebagai Pangiring Wong Kang Sing Ditresnani, yang artinya menjadi pengiring seseorang yang dicintai. Lalu apakah perjanjian antara Ki Ageng Pamanahan dan Ki Ageng Giring telah selesai? Apakah perjanjian tersebut benar-benar terjadi? Atau hanya kisah buatan belaka? Tulis pendapat teman-teman di kolom komentar ya. Mari berdiskusi dengan tetap menghargai perbedaan, namun tetap mengedepankan kebenaran, walaupun dari banyaknya kisah yang sudah berkembang, bahkan hampir terlupakan. Selamat mengedepankan akal sehat, logika, dan cara pandang. Oh iya, teman-teman silahkan cek juga podcast kami, Mantra Rumekso, yang membahas hal-hal menarik lainnya. Teman-teman bisa cek link podcastnya di kolom deskripsi atau di bio Instagram Hayuni Yokta. Sampai bertemu di segmen Tokoh Hayuni Yokta dan petualangan selanjutnya. Matur nuwun.